Apa yang kau lakukan? Xiaolang, Xiao Yao, kau baik-baik saja. Nyonya adalah nyonya rumah. Dia ingin menetapkan aturan untukku. Aku tentu saja harus menerimanya. Minta maaf. Dia jatuh sendiri. Bukan saya yang membuatnya jatuh. Kamu, Xiaolang, nyonya adalah wanita bangsawan dari keluarga yang berkuasa. Dia memiliki temperamen yang manja. Dia meremehkan orang sepertiku. Orang-orang dari latar belakang yang rendah. Aku harus menahannya. Sungguh sebuah pertunjukan. Hampir membuat saya meneteskan air mata untuk Anda. Xiao Jingyan, hari ini Anda membawa Su Mengyao ke kediaman Marquis. Meskipun Su Mengyao menjebak saya. Ketidakpedulian Anda, kepercayaan sepihak. Itulah yang benar-benar membekukan hati saya. Anda punya 2 kesempatan lagi. berhenti. Jika kau berani melangkahkan kaki keluar dari pintu itu hari ini, aku akan mengambil kembali kuncimu dan mencabut wewenangmu atas rumah tangga ini. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, rumah ini, saya sudah lama tidak ingin mengurusnya. Jiang Wanqing. Dia selalu paling takut pada kemarahanku. Mengapa dia bertingkah aneh hari ini? Xiaolang. Hari ini adalah ulang tahun Mingyan. Kamu berjanji pada Mingyan, kamu akan menghabiskan malam ini bersamanya, merayakan ulang tahunnya dengan meriah. Baiklah. Aku pasti akan mengadakan pesta besar. Perjamuan ulang tahun untuknya. Ibu, aku mengantuk. Mengapa ibu tidak membiarkanku kembali ke kamarku untuk tidur? Xiao Yu, besok adalah ulang tahun KE8 Imo. Jadi malam ini, kamu harus tidur sedikit lebih larut, dan bangun lebih awal besok. Hanya dengan begitu kita bisa mengungkapkan penghormatan kita kepada leluhur keluarga Xiao. Tapi masuk ke daftar keluarga adalah masalah besar. Ayah harus setuju dulu. Ayah belum pernah merayakan ulang tahunku. Akankah dia datang besok? Xiao Yu benar. Selama 7 tahun, Xiao Jingyan tidak pernah peduli dengan ulang tahunnya. Apakah dia bersedia memberikan anak itu status yang sah? Dia seharusnya bersedia. Nyonya, Marquis berkata, upacara adopsi besok adalah acara besar. Dia secara pribadi mengirim seseorang untuk mengantarkan jubah upacara. Tolong minta tuan muda untuk mempersiapkan diri. Dia akan hadir secara pribadi besok. Xiao Yu, dengarkan. Ayah tidak hanya akan datang besok, tapi dia juga kirim orang antar jubah upacara putra sah. Bagus sekali, ibu. Aku tahu itu. Ayah menyukaiku sekarang. Ibu, ketika aku memakai pakaian ini, bukankah aku akan terlihat sangat mengesankan? Tentu saja. Ibu, ketika aku memakai pakaian ini, apakah aku akan bisa secara terbuka dan sah memanggil Marquis ayah? Mungkin. Setelah aku menjadi putra sah Marquis, aku pasti akan melindungi ibu. Dan memastikan orang-orang itu tak bisa lagi menindasmu, terang-terangan maupun diam-diam. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada saya. Selama Jingyan bersedia membiarkan Xiao Yu masuk ke daftar keluarga Xiao, itu membuktikan bahwa di hatinya, kita masih punya tempat. Waktu yang baik hampir tiba. Mengapa ayah belum datang? Ayah berjanji, dia akan datang. Jadi dia pasti akan datang. Para tetua sudah siap semua. Kalian berdua masih menunda-nunda di sini. Apakah kalian ingin seluruh keluarga menunggu kalian? Ayah, kau benar-benar datang. Ini pertama kalinya dia menepati janjinya. Aku sangat senang. Ibu, aku tahu itu. Ayah peduli pada kita. Kau memanggilku apa? Marquis, Mari kita pergi dulu, agar kita tidak melewatkan waktu yang baik.
keluarga Xiao. Waktu yang baik telah tiba. Sang tua, Mulai upacara. juru buku. Kepada leluhur yang terhormat di atas. Hari ini, seorang penerus mewarisi semangat kebenaran langit dan bumi. Melanjutkan warisan leluhur. Sujud pertama. Pada hari baik yang dipilih dengan cermat ini, kami dengan hormat menyambutnya kembali ke klan dan ke dalam daftar keluarga. Membacakan penciptaan langit dan bumi. Sujud kedua. Membacakan asal-usul garis keturunan. Tes kekerabatan tetes darah. Semoga garis keturunan abadi selamanya. Membawa kemuliaan bagi nama keluarga. Dan semoga rupa leluhur menyala abadi. Lancar. Kau adalah keturunan keluarga Xiao. Di siang bolong. Bagaimana bisa kau begitu penakut? Xiaoyu, patuhlah. Bukankah kamu selalu ingin menerima pengakuan ayah dan menjadi putra sang marquis? Sujud ketiga. Mewarisi ajaran leluhur. Tunggu. Bagan kelahiran yang tertulis di sini ini. Jia Qiang, Yan Wu, Bingsu, Guisi. Jingyan, apa yang Anda lakukan? Ini bukan karakter kelahiran Xiaoyu. Jangan sentuh ayahku. Mengyan, jangan kurang ajar. Minion, putra Sun Mengyao. Ini adalah kediaman Marki. Kamu harus menunjukkan sikap seorang kakak laki-laki. Aku tidak punya kakak laki-laki. Ibuku hanya melahirkan aku. Jadi kenapa? Kau benar-benar anak haram. Kepala keluarga. Jingyan, apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini adalah hari Xiaoyu masuk daftar keluarga. Bagaimana seorang anak laki-laki bisa lari masuk ke sini? Kau harus melihat baik-baik. Minion, putra sah dari kediaman Marquis. Namaku tertulis di sini. Yang tidak disayangi ayah, itu anak haram. Dia dan ibunya sama-sama. Jadi, Anda ingin anak orang luar menggantikan putra kandung Anda sendiri untuk masuk ke daftar keluarga klan Xiao dan menjadi putra sah kediaman Marquis? Benarkah begitu? Hidup di ibu kota sudah tidak mudah. Seseorang dengan status Xiao Yao dan membawa seorang anak bisa dengan mudah dikritik dan digosipkan oleh orang lain. Bagaimana kau berharap dia bisa bertahan hidup? Tapi Xiaoyu adalah putra kandung Anda. Bagaimana Anda berharap dia menghadapi dunia di masa depan? Dia telah hidup dalam kemewahan sejak kecil, menikmati kehidupan istimewa di kediaman Marquis. Bahkan, jika dia tidak masuk daftar keluarga sekarang, siapa yang berani benar-benar berbicara buruk tentangnya? Jadi, sejak awal, Anda tidak pernah berniat memberinya status yang layak. Benarkah begitu? Lalu, mengapa Anda mengirim jubah upacara putra sah? Untuk apa? Dan mengapa upacara ini, hari ini? Minion bukan putra kandungku. Seseorang harus secara alami menampilkan pertunjukan lengkap. Untuk membungkam semua orang. Tes pengakuan tetes darah. Dia tidak akan pernah bisa lulus. Jadi, Anda ingin putra kandung Anda sendiri menjadi batu loncatan bagi putra kekasih masa kecil Anda. Menjadi batu loncatan untuk membuka jalan bagi masa depannya. Benarkah begitu? Jingyan, Jiang Wanqi adalah wanita dari keluarga terkemuka. Xiaoyu juga darah dagingmu. Dan dia hanyalah seorang wanita. Membawa serta seorang pemuda kasar dan bodoh. Kau ingin putra seorang wanita masuk ke dalam daftar keluarga klan Xiao? Ini benar-benar memalukan keluarga. Nyonya, ketua klan benar untuk menegur. Dengan latar belakangku, bagaimana mungkin aku layak masuk ke kediaman megah Marki? Xiaolang juga mengasihani aku. Di ibu kota yang luas ini, tidak ada tempat untukku dan Mingyan. Tempat berlindung, tolong. Jangan ada di antara kalian yang menyalahkannya. Xiaolang, aku sudah memberitahumu sejak lama, bahwa untuk masalah seperti ini, Nyonya tidak akan setuju. Aku seharusnya tetap membawa Mingyan dan segera pergi. Berhenti. Karena aku sudah setuju. Untuk menenangkanmu dan Mingyan. Upacara akan dilanjutkan. Xiao Jingyan, Akhirnya, ucapanku yang berlaku di kediaman Marquis ini tidak mengizinkan siapapun untuk menyela.
Lanjutkan. Xiao Jingyan, kau mengkhawatirkan Su Mingyao dan putranya yang berjuang di ibu kota. Namun kau tidak pernah memikirkan putramu sendiri akan dicemooh orang lain mulai sekarang. Di matamu, Xiao Yu dan aku benar-benar tidak berharga. Ibu, apakah ayah tidak pernah berpikir tentang mengakui aku sebagai putranya? Mengapa dia tidak mau mengakui aku? Apakah aku membuatnya merasa malu? Anakku jelas lahir di kediaman Marquis, namun tidak bisa memiliki status yang layak. Upacara penyelesaian. Dosa apa yang telah kuperbuat hingga membuat anakku menderita seperti ini bersamaku? Tidak, Xiao Yu. Semuanya salah ibu. Kau yang paling tidak bersalah. Ibu, ini jelas salah ayah. Pertama kali, dia membawa selip Su. Dia tidak hanya menunjukkan ketidaksenangan padamu, tapi dia juga melukai tanganmu. Kedua kalinya, dia di depan semua orang membiarkan putra selip Su menggantikan aku sebagai putrasa. Ayah hanya punya satu kesempatan lagi. And narrated by M Media. Xiao Yu, apa yang ayah lakukan hari ini salah. Ayah meminta maaf padamu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Ayah memberikan ini padamu. Terima kasih, ayah. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yu. Karena Mingyan sudah menjadi putra sah resmi kediaman Marquis kita, tidak terlalu pantas bagimu untuk mengenakan jubah upacara ini lagi. Itu bisa dengan mudah menimbulkan kritik dari orang lain. Mengapa tidak kau lepas saja? Memang, semua hadiah datang dengan harga. Cinta tanpa syarat Xiao Jingyan adalah sesuatu yang Xiao Yu dan aku tidak akan pernah terima di kehidupan ini. Xiao Jingyan, kau benar-benar keterlaluan. Ibu, jangan berdebat dengan ayah. Aku akan melepas pakaiannya saja. Xiao Jingyan, selama upacara suksesi, kau secara terbuka mempermalukan putramu. Kesempatan ketiga ini juga telah kau habiskan. Melepas pakaian resmi di depan umum adalah penghinaan besar. Ini sama dengan mengumumkan kepada seluruh klan bahwa mulai sekarang, Mingyan adalah satu-satunya pewaris sah kediaman Marquis Jiang Wanqing. Sekarang kamu dan anak yang kamu lahirkan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Marquis, Xiao Yu sudah selesai melepasnya. Marquis, hati-hati. Ini adalah satu-satunya saat putramu dengan sukarela memanggilnya Marquis Xiao Jingyan. Kau tidak akan pernah mendengar lagi. Dia dengan penuh semangat memanggilmu ayah. Ayah, aku mengandung. Bawa aku ke tempat tidur. The film was translated and narrated Baiklah. by M Media. Ibu, ayo pergi. Baiklah, Apa yang baru saja Xiao Yu katakan? Pergi. Pergi kemana? Kalau begitu, lupakan saja. Aku pasti salah dengar. Jiang Wanqing sangat peduli pada gelar istri Marquis. Dia pasti tidak akan mau pergi. Rumah yang sudah kurus selama 7 tahun. Surat cerai.
Ayo pergi itu. Nyonya. Kereta sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Surat cerai. Xiaoji. Setelah kita pergi, berikan surat cerai ini kepada Marquis. Matahari ditakdirkan untuk terbenam. Beberapa hal, tidak peduli seberapa keras kau mencoba, tidak bisa diubah. Xiao Jingyan, kupikir dengan usaha, aku bisa suatu hari menghangatkan hatimu. Tapi aku salah. Ada apa? Mengapa dadaku tiba-tiba sakit? Marquis, ada yang tidak beres. Nyonya memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kereta dan membawa tuan muda kembali ke kediaman Adipati Shengwu. Apa? Dia bahkan mengirim seseorang untuk mengantarkan surat cerai. Apa? Cerai. Surat cerai. Berani ya dia? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat kejar mereka. Karena hati kita tidak lagi satu. Sulit untuk sehati. Semoga suamiku, setelah perpisahan kita, memiliki masa depan yang cemerlang. Dan naik dengan cepat ke posisi tinggi. Dengan anak-anak yang membawa kebahagiaan di pangkuanmu. Semoga kita berpisah dan menemukan kedamaian. Dan masing-masing menemukan kebahagiaan. Nyonya. Ini buruk, Nyonya tua mendengar tentang upacara adopsi, dan saking marahnya, dia sampai kena serangan amarah mendadak, dan pingsan. Nyonya tua sakit, dan Anda selalu menjadi orang yang menyiapkan obatnya. Tolong pergi menemuinya. Selama bertahun-tahun, aku menikah ke dalam keluarga Xiao. Nyonya tua Xiao selalu menghargaiku. Meskipun aku sekarang telah menceraikan Xiao Jingyan, Nyonya tua Xiao tidak bersalah. Sebagai junior, aku benar-benar harus mengunjunginya. Jangan khawatir, aku akan segera pergi mengobati bibi. Terima kasih, Nyonya Xiao. Xiao Yu, nenek sakit. Kita akan kembali ke kediaman Adipati Shengwu besok. Benarkah? Baiklah. Wan King. Apa yang terjadi di perjamuan adopsi? Memang kesalahan keluarga Xiao kami terhadapmu. Bajingan Xiao Jingyan itu. Di usianya, masih belum bisa berpikir jernih. Itu tidak penting lagi. Setelah Nyonya tua, tenang. Aku bisa membawa Xiao Yu dan pergi untuk selamanya. Ibu mertua, ini semua adalah urusan kami para junior. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu hanya perlu duduk nyaman di kursi tinggi ibu dan menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Nyonya. Ramuan obat yang Anda minta sudah dibeli. Baik. Ibu mertua, aku akan pergi merebus obat untukmu sekarang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Nyonya, karena Xiaolang telah mengizinkanku masuk ke kediaman. Maka tentu saja aku ingin memilih kamar yang paling dekat dengannya. Ini adalah kamar Nyonya utama. Jika kau menyukainya. Karena dia meminta status yang layak. Mengenai status, aku sudah mengatakannya. Itu hanya masalah waktu. Xiaolang yang mengizinkanku tinggal di kamar ini. Dan juga kamar putramu Xiao Yu. Itu juga harus diberikan kepada putraku untuk ditinggali. Sedangkan untukmu dan Xiao Yu. Hei, tidur saja di gudang kayu sana.
Berhenti di situ, Nyonya Xiao sakit parah. Dia membutuhkan aku untuk merawatnya dan menyiapkan obatnya. Jika Nona Su tidak bisa membantu, tolong jangan menjadi pengganggu di sini. Gaya Nyonya macam apa yang sedang kau perlihatkan? Nenek tua itu hanya bersikap dramatis. Dia ingin memeras putranya dengan berpura-pura sakit untuk mengusirku dari rumah bangsawan. Ini semua adalah trik yang sudah pernah kupakai dan kubuang. Kalau kau tanya padaku, kau seharusnya biarkan dia kelaparan 3 hari 3 malam. Maka dia jelas tak akan bisa terus pura-pura sakit lagi. Kurang ajar. Nyonya Xiao adalah wanita bangsawan dari keluarga terkemuka. Beraninya kau mengkritiknya di sini? Jadi kenapa kalian para wanita yang bangga dengan kelahiran bangsawan kalian masih tidak bisa mempertahankan hati suami kalian sendiri? Kalianlah yang telah kalah sepenuhnya dan mutlak. Aku tahu kau sangat marah sekarang. Melihat Xiaolang bersedia menentang para tetua. Hanya untuk mengangkat putraku menjadi ahli warisah. Sementara putra kandungmu sendiri telah menjadi anak tanpa status atau legitimasi. Kau pasti gatal karena benci, bukan? Berhentilah berpura-pura. Kau bekerja keras untuk kediaman Marquis selama 7 tahun. Namun pada akhirnya, kau bahkan tidak seefektif aku, hanya menangis dan sedikit mengeluh. Apapun yang kuinginkan, Xiaolang akan berusaha sekuat tenaga untuk memuaskanku. Termasuk kamar putramu, status ahli warisah, dan hati Xiaolang. Apakah niatmu? Xiao Jingyan tahu? Jika dia tahu, kau hanya mengincar kekayaan dan statusnya, dan tidak memiliki kasih sayang yang tulus padanya, dan bahkan mengutuk ibunya. Katakan padaku, apakah dia akan mentolerirmu? Aku hanya mengatakan ini untuk memperingatkanmu, bahwa anak harammu itu, dan pergi. Jangan menempel pada Xiaolang dan berpura-pura kasihan. Aku meremehkan melakukan hal seperti itu. Apa yang tidak diinginkan orang lain, kau dengan bersemangat bergegas mengambilnya. Aku cuma bisa mengira kau bereinkarnasi jadi pengemis. Izinkan aku mengingatkanmu. Kebajikan yang tidak sesuai dengan posisi seseorang pasti akan menyebabkan bencana. Hati-hati, semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau akan jatuh. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Xiaolang, kenapa kau di sini? Jiang Wanqing. Berapa lama lagi kau akan menyiksa Xiao Yao? Jiang Wanqing, bukankah kau sudah pergi? Kau hanya tidak tega meninggalkanku. Dan tidak bisa melepaskan gelar istri Marquis. Itulah mengapa kau menggunakan surat cara itu sebagai cara untuk memprovokasiku. Xiaolang, kau salah paham. Nyonya sedang mengajariku bagaimana melayani Nyonya tua. Karena ini tentang belajar etiket. Maka apapun yang terjadi, apakah kau memukulku atau memarahiku, itu memang pantas kudapatkan. Jangan bicara untuknya. Kau baik hati secara alami. Selalu memikirkan orang lain, mengorbankan dirimu sendiri. Aku sama sekali tidak bisa diam saja dan melihat kau diintimidasi. Xiaolang, semua orang di rumah bangsawan ini, siapa yang tidak bertindak sesuai isyarat orang lain? Semakin baik kau memperlakukanku, semakin banyak orang yang akan cemburu. Tidak apa-apa. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani bertindak lancang. Jiang Wanqing, tidakkah kau datang untuk mengakui kesalahanmu? Xiao Jingyan, awalnya, kupikir kau hanya buta. Aku tidak menyangka hatimu bahkan lebih buta. Kamu. Jiang Wanqing. Lihatlah para pelayan di kediaman ini. Masing-masing dari mereka sangat malas. Jika Xiao Yao tidak menemukan ibu sakit parah, apakah begini caramu mengelola rumah tangga dan urusan dalam untukku? Oleh karena itu, dia mengira aku hanya merajuk, tidak bertekad untuk bercerai. Xiaolang, bagaimanapun, istrimu berdarah bangsawan. Dia berpengalaman dalam mengelola urusan rumah tangga. Bagaimana kau bisa menyalahkannya begitu banyak atas masalah sekecil itu? Masalah kecil? Sebagai menantu keluarga Xiao, dia tidak menghormati orang tuanya, mengabaikan urusan rumah tangga, dan cuma pegang gelar marchioness tanpa berbuat apa-apa. Apa gunanya dia bagiku? Tidak. Ini semua salahku. Jika bukan karena kau membawaku ke kediaman Marquis, Nyonya tidak akan, dalam kemarahan, mengabaikan urusan rumah tangga, menyebabkan kekacauan di rumah tanggamu. Jika aku tahu ini lebih awal, bahkan jika aku harus membeku atau kelaparan sampai mati di jalanan, aku sama sekali tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman Marquis. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu, jika bukan karenamu? Bagaimana aku bisa menemukan betapa bodoh dan cemburunya dia? Xiaolang, tolong jangan berkata begitu. Aku tahu kau berhati lembut. Selalu memikirkan orang lain. Jika kau seperti ini, di dunia ini sekarang, kau akan sangat menderita. Jiang Wanqing, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat kemari. Minta maaf. Di kediaman dalam ini, siapa tak tahu Su Meng Yao pura-pura lemah untuk menindas. Tuduh orang lain palsu sambil pura-pura jadi korban. Dia bermuka dua, sebelum dan sesudah. Hanya saja kau buta mata dan hati, tidak bisa melihat semua ini dengan jelas. Dan bahkan terburu-buru melindunginya. Nyonya, aku tahu statusku rendah. Jika ada kemarahan di hatimu, maka pukul atau marahi aku. Tapi tolong, jangan usir aku dari rumah bangsawan. Xiao Yao, ada aku di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu. Xiaolang, istrimu dibawa pakai tandu 8 pemusung. Istri sah yang kau nikahi melalui gerbang utama. Jika dia tidak mengangguk setuju. Jika dia tidak bisa mentolerirku. Di halaman belakang ini, aku sama sekali tidak bisa bertahan hidup. Xiaolang, aku mohon padamu. Tolong biarkan Nyonya melampiaskan amarahnya. Xiao Yao. Untuk wanita bodoh sepertinya. Faktanya aku belum beri surat cerai dan usir dia. Sudah merupakan tanda kelonggaranku padanya. Aku adalah putri dari kediaman Adipati Sungwu, seorang putri daerah yang sah dari dinasti ini. Kau, Xiao Jingyan, hanyalah seorang markuis. Kau dan keluargamu sama sekali tidak layak menceraikan istrimu. Jika bukan, karena kekhawatiranku atas penyakit ibu mertuaku, aku tidak akan tinggal. Begitu ibu mertuaku pulih, aku akan menulis ulang perjanjian perpisahan dan meletakkannya di mejamu. Pada saat itu, ingatlah untuk menandatangani dan membubuhkan capmu. Nyonya, siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu tentang reputasi berbudi luhurmu? Jika kau berpisah dari Marki sekarang, di mana kau akan meninggalkan Xiaolang dan kediaman Marki? Nyonya, aku mohon padamu. Jika ada kemarahan di hatimu, maka pukul aku, marahi aku. Tapi tolong jangan bertengkar dengan Xiaolang. Dia berani, tidak perlu memohon padanya. Dia benar-benar berani memukul. Jiang Wanqing. Kau benar-benar melawan langit. Beraninya kau memukul Xiao Yao tepat di depanku. Dua tamparan ini adalah untukmu yang menindas putraku. Bagaimana kau merayunya? Dan diizinkan masuk kediaman ini bukan urusanku. Tapi kau seharusnya tidak menghasut putramu untuk merebut posisi putraku sebagai ahli waris yang sah. Xiaolang, aku tidak bermaksud. Aku hanya melihat gaun ini sangat indah. Dan kau juga berkata, kau suka melihatku memakai warna merah muda. Aku tidak tahu itu milik Nyonya. Aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Mulai sekarang, tanpa izinku. Jangan sentuh apapun di ruangan ini. The film was translated and narrated by Ya. M Media. Keluar. Aku lelah. Xiaolang, angin kencang di malam hari. Dadaku terasa sesak. Tidak bisakah kau datang ke kamarku dan menemaniku? Jika dadamu terasa sesak, cari tabib. Aku tidak tahu cara menyembuhkan penyakit. Tapi aku hanya ingin kau tetap bersamaku. Biarlah. Jiang Wanqing. Kau yang keras kepala meninggalkanku. Jiang Wanqing. Bahkan jika kau menggunakan setiap trik yang ada, kau sama sekali tidak layak untuk bersaing denganku. Xiao Yu, menurutmu hadiah ini bagus? Terlihat bagus. Kalau begitu, mari kita berikan ini kepada Paman Xiao sebagai hadiah ulang tahun. Benar begitu? Baiklah. Nyonya. Hamba akhirnya menemukan Anda. Tolong, cepat pulang.
Anda belum berada di sini 2 hari terakhir ini, dan halaman kediaman Marquis dalam kekacauan. Sekarang, kediaman Marquis dan aku tidak memiliki hubungan apapun karena Xiao Jingyan telah membawa gundi kesayangannya pulang. Dia harus biarkan dia belajar kelola rumah tangga. Apa yang Anda katakan, Nyonya? Anda tidak tahu. Karena Anda belum berada di sini 2 hari terakhir ini, Marquis 100 kali tidak senang. Dia tinggal di kamar Anda sepanjang hari. Dan begitu dia di sana, itu untuk sepanjang hari. Hamba berpikir, Marquis hanya merindukan Anda. Apa? Sungguh jalan sempit bagi musuh. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini. Sial sekali. Jiang Wanqing, aku tak sangka setelah tinggalkan kediaman Marquis, hidupmu akan seburuk ini. Berjuang mencari nafkah sendirian dengan seorang anak. Seluruh tubuhmu berbau kemiskinan. Sungguh menjijikkan. Apakah ini yang kau katakan? Bahwa Xiao Jingyan merindukanku? Nyonya, aku. Apa? Merindukanmu? Jiang Wanqing, jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya aku memberitahumu. Xiao Lang tadi malam menginap di kamarku semalaman. Segera, aku akan menjadi nyonya kediaman Marquis. Wanita ini datang untuk menabur perselisihan setiap kali antara Nyonya dan Marquis. Namun Marquis masih tidak menghukumnya. Langit benar-benar tidak punya mata. Kalau begitu, kuharap mimpi indahmu menjadi kenyataan. Xiao Di, tolong siapkan. Ya. Xiao Yu, ayo pergi. Ya, Jiang Wanqing, jangan terlalu cepat berpuas diri. 2 hari lagi, ulang tahun Xiao Yi di kediaman Marquis Dongchang. Pada saat itu, Xiao Lang akan membawaku hadir. Maka seluruh ibu kota akan tahu bahwa akulah nyonya sejati kediaman Marquis. Kau tunggu saja menjadi wanita terbuang, bahan tertawaan semua orang. Ayo pergi. Bukankah hanya membawa Sumang Yao dan putranya kembali untuk tinggal di kediaman Marquis? Apakah perlu semarah itu? Bagaimanapun juga, aku masih kepala rumah tangga. Bagaimana? Apa kau menemukannya? Menemukannya, Nyonya bersama Tuan Muda minum teh di kedai Taisheng de Zuan. Dia tidak menyebutkan akan kembali, bukan? Tidak. Apa kau bodor? Ikat saja dia kembali. Baiklah, kau boleh pergi. Apakah karena The Aku film was diam-diam memberikan translated kamar Xiao Yo and narrated by kepada M Ming Yan. Media. itu sebabnya dia sangat marah? ayah, kamar ini besar dan luas. Aku ingin tinggal di sini. Ming Yan, ini adalah kamar Xiao Yu, putra sah Marquis. Kita hanya sementara tinggal di sini. Kau tidak bisa sewenang-wenang begitu. Aku suka kamar ini. Aku akan tinggal di sini. Tidak masalah, aku akan bicara dengan Xiao Yo dan memintanya mengosongkan kamar untuk Ming Yan. Xiao Lang, tapi dengan melakukan ini, bukankah itu akan membuat Nyonya tidak senang? Berani ya dia. Terima kasih, Xiao Lang. Aku benci. Sampah sekali. Dan berani-berani ia muncul di kamarku. Jika aku tidak memberikan kamar ini kepada Ming Yan waktu itu, dia tidak akan semarah ini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah nyonya rumah. Mengapa berdebat dengan anak kecil? Xiao Lang, ini pakaian luarmu. Sudah kusetrika untukmu. Xiao Lang, kenapa kau menatapku seperti itu? Ada apa dengan rambutmu? Jiang Wanqing, sebenarnya, fitur wajahnya semuanya sangat cantik. Dia hanya berpakaian dengan cara yang bermartabat dan tenang. Kalau tak lihat cermat, sulit tahu kecantikannya. Xiao Lang, hari ini adalah ulang tahun Marquis Dongchang. Aku akan menemanimu. Baiklah, tapi rambutmu masih perlu disisir ulang. Untuk menghadiri perjamuan utama, kamu membungkuk, sanggul rambutmu longgar, rambutmu acak-acakan. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang dari keluarga terkemuka. Xiao Lang, sebelumnya, bukankah dulu kau paling suka aku berpakaian seperti ini? Ada apa hari ini? Sudahlah, selama aku di sisinya. Setelah menghadiri perjamuan hari ini,
Aku akan menjadi di mata semua orang di ibu kota. Nyonya kediaman Marki. Lama tidak bertemu. Salam, Marquis. Marquis. Dan ini adalah Dia. Aku adalah wanita yang baru dibawa ke kediaman Marki. Namaku Su Meng Yao. Marquis. Bukankah Nyonya dari kediaman Adipati Shengwu, seorang putri daerah? Kenapa ada satu lagi? Nyonya baru-baru ini ada urusan di rumah. Dia tidak ada di kediaman. Jadi, Tolong. Menara Zuixian ini tempat kemaksiatan. Berapa banyak gadis di sana yang bisa sopan? Tepat sekali. Dia hanyalah seorang pelacur dari asalnya. Untuk bisa masuk ke kediaman Marquis terhormat, dia seharusnya bersikap baik. Namun sebaliknya, belumkah Anda dengar? Dia menyebabkan keributan besar di kediaman Marquis dan bahkan memaksa Nyonya Marquis untuk meninggalkan kediaman dengan marah. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Kalau tidak, mengapa tidak? Nyonya Jiang ada di sini hari ini. Marki abaikan reputasi demi Su Meng Yao. Membawa selir dari luar ke perjamuan utama. Jika kabar ini tersebar, bukankah dia takut diejek? Seorang gundik luar dengan kehormatan seperti itu tidak akan ada yang kedua di dunia ini. Tapi dia seharusnya tidak membiarkan Xiao Jingyan bawa dia ke perjamuan keluarga bangsawan terkemuka itu, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kehormatan keluarga. Jika dia menyebabkan masalah, yang akan dihukum hanyalah dia, wanita tanpa status, tanpa gelar ini, dan tanpa latar belakang. Apapun yang terjadi nanti, kita tonton saja pertunjukannya. Jangan berkomentar. Ya. Ayo, Xiao Yu. perayaan panjang umur. Semuanya. Selamat datang, semuanya. Perjamuan ulang tahun dimulai. Semuanya, silakan duduk. Silakan sambut Marquis Dongshan. Xiao Yi, Marquis dari Dongchang. Semuanya, silakan duduk. Silakan. Semun, serahkan hadiah kalian. Semoga Marquis, keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur, dan umur panjang abadi seperti Pegunungan Selatan. Tidak perlu formalitas. Silakan duduk. Xiao Yao. Apa yang kami siapkan untuk paman? Mana? Sialan. Xiao Jingyan, khusus dari Yuzu untuk pamannya. Hadiah ucapan selamat yang dibawa kembali. Sepertinya Mingyan mengambilnya. Anak ini. Dia tidak akan merusaknya, kan? Sepertinya tertinggal di kereta. Apa yang kamu lakukan? Marquis terkenal di ibu kota sebagai Raja Neraka berwajah dingin. Jika kamu memprovokasikannya, bukan hanya kamu, bahkan gelar bangsawan saya tidak akan aman. Marki, mohon tenangkan amarahmu. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Cepat pergi. The film was translated and Yang narrated Wan by King. M Media. Tidak akan di perjamuan utama. Membuat kesalahan sebesar itu. Baik secara internal maupun eksternal. Dia selalu berhasil menjaga etiket yang pantas. Mingyan. 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 Kenapa kau lari ke sini? Cepat bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Dasar anak ini. Jika kau suka lukisan ini, biarkan saja ayahmu membelikanmu yang lain. Lagi pula, dia selalu memanjakan kita. Jadi ini bukan masalah besar. Lain kali, kau tidak boleh mengambil barang tanpa izin lagi. Kau dengar aku? Baiklah. Pergi bermain. Jangan sampai tersandung atau menabrak apapun. Xiaolang. Dengan hormat mendoakan paman umur panjang dan damai. Ini yang keponakan rendahanmu siapkan untuk paman. Sebuah lukisan oleh seniman terkenal. Sebuah lukisan pemandangan dengan bunga plum. Kediaman Marquis Pingyuan, Xiao Jingyan, mempersembahkan lukisan pemandangan dengan bunga plum.
Xiao Jingyan, keberanianmu sudah sangat besar sekarang. Anda tidak membawa istri sah Anda ke perjamuan, tetapi malah membawa wanita ini. Apakah Anda ingin seluruh ibu kota mempermalukan keluarga Xiao kita? Paman, tolong redakan amarahmu. Hanya saja, Jiang Wanqing ada urusan di rumah dan kembali untuk mengunjungi kerabat. Bukan berarti keponakan rendahanmu sengaja tak membawanya. Ya, Marki, Xiaolang, demi lukisanmu ini, memacu 5 kuda sampai mati. Dia mengirim seseorang dari 1000 li jauhnya untuk mengantarkannya dari Yuzhou. Ini menunjukkan ketulusannya adalah Lancang. Di perjamuan besar keluarga bangsawan, bagaimana bisa orang luar sepertimu menyala begitu saja? Xiao Jingyan, apakah ini ketulusanmu yang disiapkan dengan cermat untukku? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Ya ampun, mana mungkin Mingyan benar-benar menggambar di sini? Selesai sudah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Jingyan, apakah ini hadiah ucapan selamat darimu untukku? Ini hanya kecelakaan. Paman, The film was keponakan translated rendahanmu and tidak tahu. narrated Lancar. by M. Sepertinya posisi Anda sebagai Marquis Pingyuan masih terlalu nyaman. Hari ini, Yang Mulia menyebutkan kepadaku, reorganisasi pasukan timur. Kita kekurangan orang yang cakap. Kalau tidak, Anda pergi ke sana. Tidak. Marki, ini adalah kesalahpahaman. Dengarkan aku menjelaskan. Diam. Kau ini apa? Beraninya kau menyela sembarangan dan membuat masalah di perjamuanku? Xiaolang, aku. Xiao Jingyan, Anda mengabaikan etiket, membawa pelacur ke dalam rumah tangga, dan mempermalukan kediaman Xiao. Hari ini, saya berbicara dengan Anda, namun dia dengan berani menyala. Apakah ini pantas atau tidak? Apakah Anda biasanya mendidik orang-orang di kediaman Anda seperti ini? Hari ini, dengan semua tamu yang hadir, apakah Anda mencoba membuat mereka melihat kediaman Xiao kita, seolah tidak ada aturan? Tuanku, bukan itu maksudku. Diam. Tidakkah kamu cukup malu? Ketika pamanku berbicara, kamu tidak punya hak untuk menyala. Xiao Jingyan, aku tak seharusnya campuri urusan keluargamu. Tapi hari ini, kalian berdua, di perjamuan ulang tahunku, telah menyebabkan keributan seperti ini. Aku menuntut penjelasan darimu. Xiaolang. Aku. Lihat apa yang telah dilakukan putramu. Aku selalu memperlakukanmu dan putramu cukup baik, bukan? Begini caramu balas budiku dan mempermalukanku. Xiaolang. Mingyan hanya sesaat bingung. Dia masih anak-anak. Dia baru anak 8 tahun. Dia 8 tahun, dan kamu juga 8 tahun. Membesarkan anak menjadi sangat tidak sopan. Dan kamu masih berani berdebat? Sekarang, cepat mundur. Jiang Wanqing dan Xiao You tidak akan pernah di depan umum, menyebabkan kami malu seperti ini. Setiap kali mereka selalu menunjukkan etiket yang sempurna. Mereka selalu menjaga nama baikku di luar. Bahkan ketika The menghadapi film was kesulitan dari orang lain, translated and mereka menanganinya narrated by dengan M. sempurna. Media. Xiao Jingyan, meski kau sudah bergelar dan punya kediaman sendiri, dan memiliki perlindungan keluarga Xiao, jika kau terus membiarkan rumah ini, begitu tidak tenang, cepat atau lambat, kau akan membayar harganya. Kata-kata paman adalah pelajaran yang sangat berharga. Bawa anaknya kemari. Ya, Tidak. Mingyan masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya anak-anak. Dia tidak bisa menahan hukuman. Aku mohon, jangan. tapi dia telah menyebabkan masalah sebesar ini. Jika dia tidak dihukum, bagaimana saya bisa memberikan penjelasan kepada paman? Dia hanya anak-anak. Dia membuat kesalahan sesaat, yang sangat normal. Aku jamin, aku akan mendisiplinkannya dengan ketat saat kembali. Dia tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Jingyan, kudengar dia bikin keributan besar di upacara adopsi, usir putra kandungmu dari kediaman Marquis, dan merebut posisi putra sang untuk dirinya sendiri. Apakah itu benar? Aku, Karena kau sudah mengakuinya sebagai putra sah keluarga Xiao, maka tindakannya semuanya terkait dengan keluarga Xiao dan reputasimu. Kau pikirkan baik-baik. bawa dia ke sini. Tidak. Xiaolang. Bawa dia.
Ya, Tidak, tidak. Tunggu sebentar. Xiaolang, karena kau bersikeras membawa Mingyan ke sini, bagaimana kalau aku saja yang menjemputnya? Semua tamu ada di sini hari ini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku mengerti. Apa yang terjadi hari ini memang salahku dan Mingyan. Aku janji dia tidak akan melakukannya lagi. Aku pasti akan membawanya ke sini. Waktu setengah batang dupa. Jika kamu tidak kembali, aku sendiri yang akan memimpin orang untuk mencarimu. Ya, Anak haram, mengapa kau juga menghadiri perjamuan? Ibuku bilang, kau dan ibumu hanya pantas di semua dan mengemis di jalanan. Aku juga bukan anak haram. Kau benar-benar bilang kau bukan anak haram. Kalau begitu katakan padaku, siapa ayahmu? Ayahku adalah anak haram. Ego. Meskipun kau menangis sampai serak hari ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. berhenti. Apa yang kau lakukan? Mingyan, kemarilah. Cepat. Kau baik-baik saja, Mingyan. Apa dia mengganggumu? Ibu, aku hanya bertengkar kecil dengan Xiaoyu. Dia lalu sengaja menggangguku. Aku sangat marah. Itulah sebabnya aku mendorongnya. Kau berbohong. Mingyan, ibu tahu, kau telah dizalimi, tapi sekarang bukanlah waktunya bagimu untuk bersedih. Kau mengambil hadiah ulang tahun yang seharusnya dan merusaknya untuk Marki Dongchang. Sekarang Marki ingin membawamu ke aula depan untuk The film was menginterogasimu. translated Ibu, and apa yang harus narrated kita by lakukan? M Media. Jangan khawatir, ibu akan membantumu memikirkan cara. Mingyan, kau harus ingat apa yang ibu katakan padamu. Selanjutnya, tidak peduli bagaimana Marki Dongchang menginterogasimu, kau harus menyangkal semuanya. Jika tidak, Marki akan mengusir kita, ibu dan anak, keluar dari kediaman Marki. Kau dengar ibu, lukisan itu tidak sengaja kau rusak, melainkan kau dipaksa oleh seseorang. Tapi bagaimana jika dia bertanya padaku, siapa yang memaksaku? Tentu saja, itu dia. Kau berbohong. Mingyan, ingat apa yang ibu baru saja katakan padamu. Anak baik. Marquis. Waktu setengah batang dupa hampir habis. Pergi cari mereka. Ya, Xiaolang, kami kembali. Ayah, Xiaoyu, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoyu, kemana saja kamu lari? Kenapa kamu penuh debu begini? ibu, mereka semua menggangguku. Marquis Dongchang, mohon jangan tersinggung. Sifat anak-anak yang suka bermain itu benar-benar tidak disengaja. Selir ini akan membawa anak itu pergi sekarang. Wan Qin. Tidak perlu terlalu formal. Jiang Wanqing. Kamu menghilang bersama Xiaoyu selama berhari-hari. Kemana sebenarnya kamu pergi? Kemana Xiaoyu dan aku pergi? Apa hubungannya dengan Marquis? Kamu. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Ayah, aku tidak sengaja merusak hadiah ulang tahun itu. Itu Xiaoyu. Dia mengajariku melakukan itu. Apa itu tadi? Kau bicara omong kosong, kau berbohong. Itu kau. Kau juga bilang, kalau aku tak nurut perkataanmu, kau akan menyuruh seseorang memukulku dan mengusirku. Aku takut. Itulah sebabnya aku mencoret-coret lukisan itu. Benar, Xiaolang. Saat aku tiba tadi,
Ming Yan sedang duduk di tanah dan terus bergumam, mengatakan dia tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saat itu, Xiu Yu berdiri di seberangnya. Itulah mengapa. Oh, benar. Lihat wajah Ming Yan. Masih ada bekas lumpur di sana. Ayah, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berdebat dengan Xiao Yu. Membuatnya marah. Dan menyebabkannya mendorongku. Jelas, kau yang menghentikanku duluan. Dan memukulku. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Itu karena kau menghina ibuku. Kau menyebutnya tidak berguna. Mengatakan kita hanya pantas mengemis di jalanan. Dan sama sekali tidak pantas tinggal di kediaman Marquis. Itulah sebabnya aku marah. Dan itulah sebabnya aku memukulmu. Xiao Yu, di usiamu yang muda, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Tidak, bukan begitu. Xiaolang, lupakan saja. Aku tahu ada banyak kritik tentangku dari dunia luar. Anak-anak, kau tahu, mereka berbicara tanpa menahan diri. Kata-kata ini, dia pasti mempelajarinya dari orang dewasa. Jangan salahkan dia. Diam. Xiao Yu, jangan takut. Ibu di belakangmu. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi hari ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Kata-kata dari Ming Yan ini. Dia baru saja di halaman. Mengejarku dan memaki-makiku. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertinya di dunia ini. Untuk menjebakku di depan semua orang. Ayah, tolong lihat dengan jelas. Ming Yan sungguh tidak akan berani. Aku sungguh tidak berani. Tepat sekali. Kamu memang tidak berani. Karena kamu pembohong ulung. Kemungkinan besar, kamu dihasut oleh orang dewasa. Xiaolang, aku tahu. Nyonya tidak pernah menyukaiku. Tapi dia juga tidak bisa, di depan semua orang, memfitnahku seperti ini. Dian, Jiang Wanqing. Masalah ini mungkin sebuah kesalahpahaman. Cukup, Xiao Jingyan. Kamu benar-benar buta. Semua yang terjadi hari ini jelas bahwa Sung Min Yao dan putranya menjebak Xiao Yu. Beraninya kamu memberitahuku tentang kesalahpahaman atau tidak? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Xiaolang, Ming Yan dan aku tidak akan berani. Mungkin Xiao Yu takut dihukum. Itulah sebabnya dia tidak berani mengakuinya. Jika begitu, maka putriku dan aku hanya harus menanggungnya dan menerima kerugian diam-diam ini. Diam. Hari ini, kalian semua hadir. Tidak ada yang tidak bisa melihat semua yang telah kamu lakukan. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan menendangmu lagi. Tutup mulutmu rapat-rapat. Apa kamu mengerti? Xiao Yu, ibu ada di sini hari ini. Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, dan semua orang akan mendukungmu. Ibu, Xiao Yu tidak berbohong. Jika aku berbohong, semoga aku disambar petir dan menjadi pecundang seumur hidup. Kau masih anak-anak. Bagaimana bisa kau mengucapkan sumpah sekejam itu? Paman. Xiao Yu lebih baik hidup susah selamanya daripada dituduh secara salah. Ibu, barusan di halaman itu, Ming Yan mendorongku jatuh. Pernyataan mereka barusan The semuanya film was adalah bibi translated dan disepakati and di telinganya. narrated by M Media. Kau memfitnah ibuku dan aku lagi. Ming Yan, apa yang kamu lakukan? Lihat, apa ini? Sialan. Aku pergi terlalu cepat tadi dan lupa menghapus bekas di tangan Ming Yan. Bukankah ini noda tinta dari gambar grafiti itu? Bukti ini tak terbantahkan. Apalagi yang ingin kau katakan? Karena masalahnya sudah jelas. Xiao Jingyan, ini adalah urusan keluargamu. Jika aku berbicara, aku mungkin dituduh berpihak. Kau yang memutuskan. Ya. Paman. Jelas Raja Neraka Hidup yang terkenal di ibu kota. Meskipun dia menyuruhku untuk memutuskan sendiri, dia tidak menyuruhku pergi. Ini adalah peringatan bagiku. Jika aku tidak menanganinya dengan benar, dia juga tidak akan melepaskannya. Xiaolang, Setelah kembali ke kediaman, kamu akan merenungkan tindakanmu di balik pintu tertutup. Tanpa perintahku. Kamu tidak boleh meninggalkan kediaman. aduh, Xiao Jingyan, oh Xiao Jingyan. Kamu menghukum di permukaan. Tapi sebenarnya, kamu melindunginya. Sudah sampai pada titik ini. Namun kamu masih mengabaikan reputasi keluarga Xiao. Bersikeras melindungi mereka berdua.
Sepertinya kau tetap tidak menyesal. Berlaku segera. Su Mengyao harus diusir dari rumah tangga. Di dalam ibu kota, tidak ada yang diizinkan melindunginya. Jika dia ingin hidup, dia harus meninggalkan ibu kota selamanya. Paman muda. Xiao Yao, dia telah melakukan kesalahan besar. Setelah kembali ke kediaman, aku akan beri pelajaran pada ibu dan anak itu. Tapi mohon, Tuan, mempertimbangkan kerapuhan ibu dan anak itu. Sebagai ibu dan anak yang sendirian, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari nafkah. Marki, The film Marki, was kami translated mengakui kesalahan and kami. narrated Tolong by ampuni M kami, Media. ibu dan anak. Kau menyadari kesalahanmu sekarang? Terlambat. Xiao Jingyang, kau harus tahu. Apa artinya menentangku, Xiao Yi di ibu kota? Dan nasib apa yang menantimu? Xiaolang, kau tidak bisa meninggalkan kami. Tolonglah mohonkan untuk kami. Anak ini tidak bisa tanpa ayah. Xiaolang, Masih ingat kasih lama, kasihan pada seorang pelayan, dan pernah bahkan mengirim uang karena mimpi. Kau belum melupakan perasaan masa lalumu padanya, dan kau tidak bisa melepaskannya. Orang lain mengelola istana dalammu. Xiao Jingyang, kau ingin memiliki segalanya. Pada akhirnya, sangat mungkin, kau tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Aku, Xiao Jingyang, beberapa orang layani orang lainnya dengan kecantikan. Jika masalah nyata muncul nanti, maka lebih dari 1 atau 2 orang akan terlibat. Xiaolang, Aku yakin kau harus sangat jelas. Gelar marquismu ini, bagaimana itu didapatkan? ini orang-orang dari kediaman Marquis yang dibentuk Xiao Yao. Jiang Wanqing, Xiao Di, Xiao Yao. Benar-benar tidak ada aku. Marquis, ini adalah patung tanah liat yang baru saja kubentuk. Lihat, bukankah ini mirip sekali binatmu? Apa maksudmu terlihat seperti siapa yang mengizinkanmu bermain dengan benda kotor seperti itu di kediaman, dan kau bahkan berani membandingkan patung tanah liat ini denganku. Mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu bersikap tidak sopan lagi. Oleh karena itu, saat itu, aku memaksa Xiao Yao untuk memberikan kamarnya kepada Ming Yan. Dan apa yang dihancurkan Ming Yan justru adalah sisa terakhir dari diriku di hati Xiao Yao. Jiang Wanqing, kau membawa Xiao Yao pergi dari kediaman Marquis tanpa perlindungan seorang ayah. Bisakah dia benar-benar hidup dengan baik? bambu. Luar, persik. Bunga. 3, 2, ranting. Kau menulisnya dengan sangat baik. Xiao Yu. Musim semi telah tiba. Xiao Yu. Hari-hari baik
kita juga akan datang. Ibu, aku lelah menulis. Aku ingin pergi ke halaman kecil untuk bermain sebentar. Baiklah. Kalau begitu ibu akan pergi bermain denganmu. Bagaimana kalau begitu? Ayo pergi, kita akan bermain dengan bola kecil yang paling menyenangkan. Ayo pergi. Kupikir hari-hari setelah meninggalkan kediaman Marquis akan menjadi perjuangan yang hati-hati, bertahan hidup yang sulit. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan rumah tangga orang lain. Hanya peduli tentang hidupku sendiri dan anakku. Betapa indahnya. Aku tidak perlu lagi menghadapi suasana hati Xiao Jingyan sepanjang hari. Tun tidak perlu khawatir jika setiap kata dan tindakanku akan membuatnya marah. Membawa penghinaannya pada Xiaoyu dan aku. Ibu di sini. Kau sangat baik. Film was translated Di kediaman and Adipati Sungguh. narrated by M. Aku adalah putri sah yang sangat dihormati. Dan Xiaoyu juga bisa menikmati perlakuan baik dalam segala aspek. Aku tidak perlu lagi bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja, menyajikan teh untuk Xiao Jingyan. Tun tidak perlu tetap terjaga sepanjang malam, menunggunya kembali ke kamarku. Ternyata pergi. Benar-benar membebaskan seperti ini. Xiaoyu, Ibu, meninggalkan kediaman Marquis ternyata sebahagia ini. Kalau tahu, aku tinggalkan dia lebih cepat. lihatlah dirimu. Kau bermain sampai seperti kucing belang kecil. Xiao Jingyan dulu tidak mengizinkan Xiaoyu bermain dengan hal-hal ini. Dia percaya bahwa dirinya sendiri dipermalukan. Sekarang, aku hanya berharap bahwa Xiaoyu bisa tumbuh dengan aman dan bahagia. Marquis. Ini tidak baik. Mantan teman dekat Nyonya, dialah Tuan Putri Wilayah yang dianugerahi gelar khusus oleh Yang Mulia. Lalu mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan undang Nyonya. Akan datang ke kediaman Marquis untuk mengunjungi Nyonya. Sekarang, aku ingin melihat alasan, apalagi yang kau miliki, untuk tidak kembali ke kediaman Marquis. Itu. Suruh Nyonya membawa Xiaoyu kembali juga. Pertemuan dengan putri wilayah ini, bagaimanapun juga adalah masalah besar. Dan setelah mereka kembali, suruh dia menemuiku dulu. Tapi, hamba Anda sudah mengirim seseorang. Nyonya berkata bahwa karena dia sudah menceraikan Anda, dia bukan lagi orang dari kediaman Marquis. Urusan kediaman Marquis juga bukan urusannya. Perceraian apa? Apakah aku setuju? Dia hanya ingin melihat apakah aku akan merendahkan diri dan memohon padanya. Aku akan pergi sendiri untuk mengundangnya sekarang. Aku adalah tuan rumah ini. Jika aku menyuruhmu menjadi orangku, maka kau harus menjadi. Tapi, Tuan Muda Xiaoyu tidak pernah bertindak seperti ini. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya tuan muda? Dia hanyalah seorang anak haram yang diusir ayah. Mingyan, Dia benar-benar masih peduli padaku, meskipun kata-katanya kasar. Bukankah dia masih tak tahan untuk peduli pada Mingyan? Ayah, Mingyan, apa yang baru saja kau katakan? aku bilang, Xiaoyu adalah anak haram yang diusir. Dia sama sekali tidak termasuk kediaman Marquis. Kau adalah ayahku. Siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Ini tidak perlu diajarkan oleh siapapun. Kau adalah ayahku. Rumah Xiaoyu, statusnya, dan ayahnya. Semuanya seharusnya menjadi milikku dan ibu. Xiaolang. Mingyan. Xiaolang. Mingyan masih muda. Dia masih anak-anak. Aku mohon, jangan perlakukan dia seperti ini. Ini rutinitas ini lagi. Masalah yang ditimbulkan anak ini padaku. Apakah belum cukup? Xiaolang. Mingyan masih muda. Dia tidak mengerti apa-apa. Tidak peduli apa kesalahannya. Aku, sebagai ibunya, harus menanggungnya untuknya. Kau menanggungnya untuknya? Kau tentu saja harus menanggungnya untuknya. Dia bisa terang-terangan mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah itu semua karena kau yang mengajarinya? Xiaolang. Upacara adopsi waktu itu, kaulah yang mengirim Mingyan untuk menggantikan Xiaoyu. Hal-hal ini di seluruh kediaman Marquis diketahui semua orang.
tulis frasa 8 karakter ini. Jia Qian, Yan Wu, Bingsu, Guisi. Maka kau bisa melepasnya. Semoga Markus menjaga dirinya baik-baik. Oleh karena itu, hari itu, kamu dengan sangat bijaksana memanggilku Marquis, dan aku, ayah kandungnya, justru diam-diam bersukacita. Berpikir anak itu cukup bijaksana. Xiaolang, kemarahan apapun yang ada di hatimu, tidak peduli bagaimana, kau bisa melampiaskannya padaku. Tapi Mingyan masih muda, dia tidak mengerti apa-apa. Tidak bisakah kau memberinya lebih banyak kehangatan dan cinta? Xiaolang, Xiaolang, Ibu, mengapa sikap ayah terhadapku tiba-tiba berubah? Dia tidak pernah sebelumnya berbicara padaku seperti ini. apa yang biasanya kukatakan padamu? Aku menyuruhmu untuk lebih memanjakannya. Jangan membuatnya marah. Kau hanya membiarkannya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan begitu? Tapi kau bilang ayah kaya. Dan banyak orang menjilatnya. Dengan keberadaannya, tidak ada yang berani menggangguku. Kau masih berani mengatakan itu? Bukankah sudah kubilang, dia adalah pohon uang kita berdua, ibu dan anak? Katakan padaku, apa yang sudah kau lakukan? Aku hanya melakukan apa yang kau katakan, dan mengikuti instruksimu. Sekarang kau tanpa malu klaim ketidakadilan padaku? Jika bukan karenamu, hadiah ucapan selamat yang dia kirim untuk pamannya, dirusak olehmu. Apakah hidup kita The film sekarang was akan begitu translated sengsara? and narrated by M Media. Jika saya melihat Jiang Wanqing, aku harus menjelaskan semuanya padanya dengan jelas. Aku sepenuhnya disesatkan oleh Su Mangyao. Jiang Wanqing. Jadi ternyata selama ini, kau menghindariku. Karena kau punya orang lain? Lancang. Xiao Jingyan, beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Xiao Yo meminta seseorang untuk memberitahuku bahwa dia bosan di kediaman. Karena itu aku ajak dia jalan-jalan keluar. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk berspekulasi tentang hubunganku. Paman, kau bawa Xiao Yu kembali dulu. Aku bisa menangani ini sendiri. Kalau begitu hati-hati. Marquis tiba-tiba datang ke kediaman. Apa tujuanmu? Sekarang kau bahkan berselingkuh. Tanpa menghindari orang, ya. Mengapa pamanku tiba-tiba muncul di kediaman Adipati Semu? Apakah kau merayunya? Apakah kau tidak mengerti? Xiao Yu memanggilnya ke sini. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, tutup mulutmu. Kau merasa bersalah. Kau menemukan kekasih baru begitu cepat. Kau benar-benar sesuatu. Xiao Jingyan, apakah kamu gila? Masih tidak mengakuinya. Itu pamanku. Dia menyukaimu begitu lama. Jangan kira aku tidak tahu. Apakah kau benar-benar menganggapku bodoh? Jadi kenapa, kalau begitu, dengan hak apa, kau bisa secara terbuka membawa kekasih masa kecilmu pulang, memasukkan putranya ke dalam silsilah keluarga, dan membesarkannya sebagai putramu sendiri? Mengapa aku tidak bisa menemukan suami baik lainnya? Dan aku kira soal yang terjadi sebelumnya. Aku juga menanggung sebagian tanggung jawab. Aku khusus datang temui kau dan Xiao Yo hari ini. Siapa sangka kau akan memberiku hadiah sebesar itu. Apakah Marquis sudah selesai bicara? Tidak ada yang lain, kan? Ayo pergi, kembali bersamaku. Aku tidak akan kembali. Jiang Wanqing, aku memberimu kesempatan. Sebuah kesempatan. Xiao Jingyan, Xiao Yu, dan aku memberimu 7 tahun kesempatan. Apakah kau pernah menghargai kami? Ikatan di antara kita berakhir di sini. Tolong miliki harga diri. Jiang Wanqing, berapa lama lagi kau akan membuat masalah? Beberapa hari terakhir ini, aku sudah menyuruh banyak orang datang ke pintumu untuk meminta maaf. Aku datang sendiri, hanya untuk dikucilkan oleh pelayanmu Xiaodi. Bukankah kau hanya ingin melihatku dalam keadaan menyedihkan, menundukkan kepala? Bukankah itu sudah cukup? Apakah dia tidak mengerti apa yang kukatakan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana aku bisa menyukai orang tak berperasaan dan tak berotak ini sejak awal? Kau bisa saja main-main sendiri, tapi kau harus melibatkan Xiao Yo juga. Tahukah kau Xiao Yo adalah satu-satunya dari keluarga Xiao kita? Apanya keluarga Xiao? Apa yang terjadi di upacara adopsi? Apakah kau pikir kami semua sudah lupa? Jika bukan karena aku selalu berada di sisi Xiao Yu dan kediaman Adipati Senguo mendukung kami. Seorang anak yang dirampas segalanya,
Status putra sah diumumkan secara terbuka. Berapa banyak kritik yang harus dia tanggung? Apakah kau pernah memikirkannya? Jika aku tidak membawanya pergi, haruskah kubiarkan dia tinggal dengan yang tak mengakuinya? Yang tidak mengizinkannya memanggilnya ayah? Seorang asing, seumur hidupnya. Aku tahu. Apa yang terjadi sebelumnya memengaruhimu dan Xiaoyo. Tapi masalah yang menyangkut keluarga kita sendiri bisa dibicarakan di rumah. Aku tidak akan kembali. Xiao Jingyan, itu rumahmu. Bukan rumah Xiaoyo dan rumahku. Apakah kau pernah, bahkan sehari saja, menganggap Xiaoyo dan aku sebagai keluarga? Bagaimana kau memperlakukannya sebelumnya? Tindakanmu terhadapnya. Apakah kau tahu berapa banyak trauma yang akan mereka tinggalkan padanya? Dia sekarang sangat kecewa padamu. Penderitaan yang dialami putraku karenamu akan butuh seumur hidup untuk sembuh. Jika kau tidak ingin dia menderita seumur hidup, maka tolong menjauhlah darinya. Caraku memperlakukannya sebelumnya. Itu semua karena kau. Jika bukan karena rencana telitumu sebelumnya, bisakah aku memendam kebencian sedalam itu pada seorang anak? Xiao Jingyan, Xiaoyo adalah putramu sendiri. Kau berjanji padanya ikut upacara penunjukan pewaris dan mengantarkan pakaian upacara pewaris secara pribadi. Tapi pada akhirnya, apa yang tertulis di tablet leluhur itu adalah 8 karakter putra Sumeng Yao. Kau mengizinkan orang luar untuk menjadi pewaris kediaman Marquis menggantikannya. Bagaimana kau berharap Xiaoyo merasa? Xiao Jingyan, sebelum Sumeng Yao masuk ke kediaman, aku masih bisa menjelaskan dan melindungimu. Tapi kau membuat keputusan ini secara terbuka. Bagaimana kau berharap Xiaoyo merasa? Dia tidak berperasaan. Dia mengerti. Dia bukan anak kucing atau anak anjing yang kau pelihara. Tapi, bagaimanapun juga, itu semua adalah masalah pribadi keluarga kita. Di balik pintu tertutup, resolusi apapun akan baik-baik saja. Tapi sekarang, kenapakah Ailmo harus membiarkan orang luar, pamanku, ikut campur? Apa maksudnya ini? The film was translated and Keluarga kami. narrated by M Media. Xiao Jingyan, kau telah sepenuhnya kehilangan kami, ibu dan anak. Kami tidak lagi punya rumah bersamamu. Kau tidak pantas. Jiang Wanqing, aku memberitahumu. Bukan berdiskusi denganmu. Aku tahu itu. Terus terang saja, itu hanyalah sebuah perintah. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau memiliki sikap yang berbeda terhadapku? Aku sudah lama terbiasa. Tanpa izinku. Jangan mendekat terhadapku. Kamu harus menunjukkan rasa hormat dan cinta. Jangan melewati batas dan melanggar kesopanan. Mengerti? Marquis sudah kembali. Jangan sentuh aku. Cepat minum semangkuk sup penawar mabuk. Xiao Jingyan, kau sebenarnya menganggapku apa? Apakah aku pelayan kediaman Marquismu yang bisa dipukul dan dimarahi sembarangan? Aku wanita bangsawan kediaman Adipati Shengwu. Keluargaku menyayangiku. Aku bukan untuk kau rendahkan sembarangan. Tapi, kamu sendirian dengan seorang anak, kembali ke rumah orang tuamu. Perilaku macam apa itu? Tanpa dukunganku, hidupmu akan sangat sulit. Xiao Jingyan, tanpa kau terus-menerus di sisi kami, memberi kami tatapan jijik, dan membuat kami hidup dalam ketakutan. Kehidupan Xiaoyo dan aku saat ini sangat bahagia. Lagi pula, kepergian kami dengan mudah memberi ruang untukmu dan Sumeng Yao. Ini situasi yang saling menguntungkan, bukan? Kita sedang membicarakan Xiaoyo baik-baik saja. Kenapa membicarakannya? Bukankah kau diam-diam berpikir seperti ini? Kau dengan megah menyambutnya ke kediaman dan secara terbuka mengangkat orang luar menjadi putra sah. Jika yang selalu kau pikirkan adalah Sumeng Yao dan putranya, mengapa kau masih tanpa malu datang memohon padaku dan Xiaoyo? Apa yang kau inginkan dari kami? Siapa bilang aku peduli padanya? Jiang Wanqing, jangan selalu berasumsi bahwa kamu sangat mengenalku. Aku benci ketika orang lain berspekulasi tentangku. Mulai sekarang,
Aku tidak akan lagi. Silakan saja sukai Su Mengyaomu dan putranya. Hiduplah bahagia selamanya bersama mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku dan Xiao Yu. Kapan aku pernah bilang, aku ingin tinggal bersama mereka? Didikanmu, apakah itu mengajarmu untuk berbicara kepada suamimu? Seperti ini? Kami sudah bercerai. Aku tidak setuju. Xiao Jingyan, kau jelas mengagumi Su Mengyao. Aku sudah memberi ruang untuk kalian berdua. Mengapa kau tidak mau saja melepaskanku? Atau, apakah kau mengatakan, kau ingin menjadikanku selir saja? Hanya untuk membuatku jijik? Aku tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. The film was Bisakah kamu berhenti translated and memikirkan omong narrated kosong by seperti M itu? Media. Jiang Wanqin, bisakah kamu berhenti menguji kesabaranku? Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bawa Xiao Yu dan pulanglah. Aku tidak akan kembali. Kamu tahu caraku. Apa yang kuinginkan, selalu kudapatkan. Jika kamu tidak kembali, aku punya 1000, 10.000 cara untuk membuatmu. Baiklah. Tunggu saja dan lihat. Aku ingin melihat. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Xiao Jingyan, jika kau tidak ingin aku dan putraku memutuskan semua ikatan denganmu, maka jangan gunakan caramu. Jiang Wanqin, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu patuh. Kembali ke dalam genggamanku. Xiao Jingyan, mulai sekarang, aku tidak ingin kau muncul lagi di hadapanku dan Xiao Yu. Jika kau bersikeras mengikuti jalanmu sendiri, aku akan membuatmu mengerti. Apa artinya menyesal terlambat? Ikatan suami istri dalam anugerah dan kebenaran. Carai. Kamu bermimpi. Jiang Wanqin, dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk lolos dari genggamanku. Nona Su, silakan kembali. Marquis tidak menerima siapapun. Aku tahu Xiaolang masih marah padaku. Tapi aku hanya ingin masuk dan berkunjung. Jika dia benar-benar tidak ingin berbicara denganku, maka aku akan meninggalkan cangkir teh ini saja, dan melihatnya dari jauh sudah cukup. Marquis berkata, tidak peduli alasan apapun yang Anda gunakan, silakan kembali. Dia tidak ingin melihat. Aku. Dulu, tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia tidak pernah tega meninggalkanku di luar pintu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tidak peduli apapun, Xiaolang. Aku harus dengan kuat menggenggam hatimu. Apa katamu? Dia pergi ke kediaman Adipati Jingwo. Dia dengan bersemangat pergi menemui Jiang Wanqin. Hamba melihatnya sendiri, saya tidak berani berbohong. Aku tahu itu. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu dingin padaku? Ini Jiang Wanqin lagi, bajingan itu. Aku. Bukankah itu hanya Mingyan? Tidak sengaja merusak sesuatu? Apa? Hadiah ulang tahun Marki Dongchang. Dia hanya seorang anak kecil. Anak kecil mana yang tidak nakal? Untuk masalah sekecil itu, apakah perlu terus-menerus mengungkitnya? Dan Jiang Wanqin itu, begitu dia menemukan kesempatan, dia langsung menyelinap masuk. Wanita ini, aku. Ini, nyonya. Menurut pendapat hamba ini, sebenarnya di hati Marki belum tentu dia masih memikirkan Nyonya Jiang. Apa maksudmu? Di hati Marki sebelum dia membawa Anda ke dalam rumah tangga, bukankah dia sering diam-diam di belakang Nyonya Jiang pergi menemui Anda? Lagi pula, pada hari Nyonya Jiang melahirkan dengan sulit.
Marky awalnya akan mengunjungi Anda. Jeti, di hati Marky, status Nyonya Jieng tidak lebih mulia dari Anda. Tetapi matanya terpaku pada yang satu ini. Sementara di hatinya, dia memikirkan yang lain. Apa gunanya memberitahuku semua? Ini sekarang dia bahkan tidak akan temui aku. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, apa yang bisa kulakukan? Ini sederhana. Kita hanya perlu buat Nyonya Jieng menghilang. Bukankah itu bagus? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia adalah putri tunggal dari kediaman Adipati Jingwo. Jika masalah ini terbongkar, aku akan kehilangan kepalaku. Jiang Wanqing berasal dari latar belakang bangsawan, dan dia didukung kediaman Adipati Jingwo. Jika masalah ini terbongkar, aku tamat. Nyonya, selama kita melakukannya secara diam-diam, tanpa ada yang tahu, maka tidak ada yang akan mengetahuinya. Di dunia ini, ada banyak cara untuk membuat seseorang menghilang. Bagi orang-orang seperti mereka, bangsawan berpangkat tinggi, mereka sama sekali tidak mengerti penderitaan rakyat jelata, trik-trik kecil dari rakyat jelata ini. Mereka mungkin tidak benar-benar bisa menjaga diri dari. Lagi pula, bukankah dia bersama anaknya? Dia tidak mungkin tinggal di rumah orang tuanya selamanya, bukan? Selama dia meninggalkan kediaman Adipati Jingwo, kesempatan kita akan datang. Tapi aku juga tidak sendirian. Aku masih punya Minyan. Nyonya, selama bertahun-tahun, bukankah Anda sudah cukup menderita? Bukankah itu cukup? Sekarang, setelah akhirnya menikah ke kediaman Marky, apakah Anda mengatakan Anda hanya akan berdiam diri dan melihat kekayaan melimpah yang ada dalam genggaman Anda lenyap begitu saja? Apakah Anda benar-benar bersedia menerima itu? Tidak, aku tidak boleh berhati lembut. Aku sama sekali tidak boleh berhati lembut. Dulu di Menara Zuxian, masa-masa menggunakan kecantikanku. Aku tidak ingin hidup sehari pun seperti itu lagi. Begitu baru benar, Nyonya. Mengapa? Karena dia berasal dari keturunan bangsawan. Menikah ke kediaman Marky, dia dikatakan sebagai pasangan yang sempurna. Tetapi ketika Anda menikah, Anda disebut delusi. Selama bertahun-tahun, kita para wanita, status kita didapatkan oleh diri kita sendiri. Lagi pula, Anda sudah mengamankan kasih sayang kekasih masa kecil dengan Marky. Anda harus merebutnya lebih erat lagi. Bahkan jika aku tidak memikirkan diriku sendiri, aku juga harus memikirkan masa depan Mingyan. Tepat sekali, Nyonya. Dulu, jika bukan karena Nyonya Jing berada di antara Anda dan Marky, Anda pasti sudah lama menjadi Nyonya sejati dari seluruh kediaman Marky. Jeti, kita perlu melaksanakan rencana ini sesegera mungkin. Benar, kau benar. Kita harus cepat. Cepat. Segera pergi siapkan barang-barang yang kita butuhkan. Ingat, jangan sampai mengagetkan pihak Xiaolang. Hamba ini mengerti. Marquis, saya mengetahui bahwa Nyonya membawa Tuan Muda Xiaoyou untuk melihat lampion bunga festival Shangxi. Kapan? Saat ini, mereka akan segera berangkat. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pasang kereta. Aku ikut. The film was translated Marky. and narrated by M Media. Marky, gawat, Nyonya Su telah bunuh diri. Apa? Ayo pergi. Marquis, Anda belum siapkan kereta untuk cari Nyonya? Ini masalah hidup dan mati. Lagi pula, urusan Jiang Wanqing, tidak ada yang mendesak. Tidak terlalu terlambat untuk pergi lain kali. Pimpin jalan. Xiaolang, kenapa kau di sini? Ada apa? Semuanya baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba menyerang pada hidup? Xiaolang, aku tahu. Itu karena aku duri dalam daging di kediaman Marky. Ini juga aku yang menyebabkan kerusuhan di rumah tanggamu. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud. Aku tidak menyangka hal-hal akan meningkat sampai sejauh ini. Daripada hidup untuk diejek dan diinjak-injak, aku mungkin lebih baik mati saja dan menyelesaikannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Marky, sebenarnya itu tidak mengejutkan bahwa Nyonya kita terlalu banyak berpikir. Hari ini, hamba ini pergi ke pasar, dan gosip yang kudengar sungguh tak tertahankan untuk didengar. Mereka semua bilang Nyonya kita adalah penyihir dan ahli dalam menarik para bangsawan. Xiaolang, katakan padaku, apakah aku benar-benar seburuk yang mereka katakan? Apakah Nyonya benar-benar karena aku, sehingga dia ingin berpisah darimu?
Baiklah. Jangan menangis lagi. Ini juga bukan salahmu. Tapi aku merasa ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Nyonya tidak akan, dalam kemarahan, meninggalkan rumah bersama anak itu. Kau juga tidak akan dipermalukan karena ini. Aku hanyalah seorang pendosa. Bagaimana aku masih pantas hidup di dunia ini? Jangan terlalu memikirkannya. Pertama, pulihkan kesehatanmu. Tidak. Kalau tidak, aku akan bersujud pada Nyonya dan akui kesalahanku. Aku akan pergi memohon pengampunannya. Aku akan pergi sekarang juga. Baiklah. Aku bilang aku tidak menyalahkanmu. Ini memang bukan salahmu. Tapi aku, Prioritas utamamu sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Berhentilah berpikir untuk mati. Xiaolang. Bisakah kau tetap di sini dan menemaniku? Apa? Xiaolang. Bisakah kau tetap di sini dan menemaniku? Aku masih punya urusan penting yang harus diurus. Kamu harus istirahat yang baik dulu. Xiaolang, jika kau bersikeras pergi, apakah kau sudah membenciku? Aku akan mencari tabib untuk mengobatimu dengan benar. Jangan begitu tidak masuk akal. Xiaolang. Bukankah kau memberitahuku untuk menggenggam erat ini, kekayaan yang kudapatkan? Kenapa, Xiaolang? Dia masih memperlakukanku seperti ini? Nyonya, Anda terlalu tidak sabar. Meskipun Anda berpura-pura bunuh diri, Anda tidak bisa terburu-buru begitu saja, karena takut Marky lihat sandiwaramu, dan menjadi sangat cemas. Pria, itu seperti layang-layang. Semakin erat Anda memegangnya, talinya akan putus. Apa yang bisa kulakukan? Aku masih punya Mingyan. Jika aku tidak cepat membujuknya kembali, kami ibu dan anak bisa diusir dari kediaman Marky kapan saja, dan berakhir mengemis di jalanan. Nyonya? Tuan muda Mingyan bukan putra kandung Marky, namun dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dengan kasih sayang itu, apa yang harus Anda takuti? Tapi dia enggan memberiku status yang layak. Akhir-akhir ini, dia juga berulang kali mengabaikanku. Bukankah aku yang paling dia sayangi? Kekasih masa kecilnya. Kenapa? Kenapa sebenarnya dia memperlakukanku seperti ini? Nyonya, sebenarnya, dulu Marky ingin memberi Anda status yang layak. Saat itu, keluarga Shao sudah jatuh miskin. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia tidak hanya akan pulih nanti, tetapi juga mendapatkan kekayaan yang begitu besar? Kalau tidak, kenapa aku memutuskan pertunangan kami dengannya? Dan berakhir di Menara Zuixian? Nyonya, masalah itu sudah berlalu. Yang terpenting adalah saat ini. Meskipun Nyonya Jieng sudah meninggalkan kediaman, saya lihat di hati Marky, dia tidak sepenuhnya pergi. Nyonya, dia sudah 7 tahun menikah di kediaman Marky, dan bahkan melahirkan seorang putra. Bahkan jika tidak ada jasa, ada kerja keras, aku sama sekali tidak akan membiarkan. Di hati Xiaolang, ada bahkan sedikit pun jejak Jiang Wanqing. Nyonya, apa yang Anda takutkan? Bukankah kita sudah membuat semua pengaturan? Hari ini, wanita itu akan membawa anak haram itu ke Festival Xiangxi untuk melihat pertunjukan lampion. Bagaimana jika mereka tidak sengaja makan atau minum sesuatu yang salah dan mati karena racun? Masih belum diketahui apakah mereka akan hidup sampai ke kediaman Adipati Jingwo. Dan dengan adegan yang Anda sebabkan hari ini, Marky tidak akan punya waktu untuk mencari mereka. Mungkin keduanya sudah mengonsumsi sesuatu yang salah sekarang dan mati karena racun. Rasa aneh apa ini? Ini adalah kesukaanmu. Teh bungas busika THORN. Dulu aku menyukainya, tapi aku tidak menyukainya sekarang. Kalau begitu coba ini. Kue manis lembut khusus persembahan Festival Xiangxi. Ayo, Xiaoyu. Tunggu. Kue lembut ini rasanya aneh. Jarum perak itu sudah menghitam. Ini beracun. Siapa yang begitu berani? Sampai berani meracuni kita?
penjaga. Paman, jangan berteriak. Di kota ini, banyak yang benci ibu dan anak itu. Mereka berharap kami mati. Hanya Su Mengyao. Karena dia bersikeras memaksaku melawannya. Maka aku akan mengabulkan keinginannya. Kediaman Adipati Xingwu sudah selarut ini. Dan mereka masih belum kembali. Mungkin Tuan Muda terlalu banyak bermain. Itulah sebabnya mereka kembali terlambat. Tidak peduli apapun, masalah dia membawa Xiaoyo dan tidak kembali semalaman. Aku belum menyelesaikan urusan itu dengannya. Masalah ini, ketika dia kembali, aku akan perlahan menyelesaikannya dengannya. Marquis, sebenarnya, saya merasa masalah ini bukan salah Nyonya. Tapi salah Anda. Kamu sudah cukup berani sekarang. Berani mengkritikku sekalipun. Marquis, lihat, Anda langsung gelisah hanya dengan beberapa kata. Anda sangat galak. Bagaimana Nyonya berani pulang bersama Anda? Itu karena dia tahu itu salahnya. Dia membuat keributan denganku sekarang. Bukankah itu hanya untuk membuatku merendahkan diri, memohon padanya lagi dan lagi? Istri Marquis bukan orang seperti itu. Anda tahu lebih baik dari kami semua. Nyonya tidak seperti Nona Su, yang suka menangis dan membuat keributan, atau bertingkah manja. Dia terbiasa menanggung semuanya sendiri. Dia tak menyusahkan orang, jika bisa sendiri. Justru karena inilah, dia sudah selamatkan Anda dari banyak masalah, luar dan dalam. Marquis, bahkan jika Anda tidak memberitahu orang lain, hamba ini bisa melihatnya. Dalam hati Anda pasti sudah mulai peduli pada Nyonya, bukan? Jangan bicara omong kosong. Di mana kamu melihat itu? Marquis, Anda tidak tahu wajah sebenarnya dari masalah ini. Hanya karena Anda berada di dalam masalah ini, hamba ini telah mengikuti Anda sejak kecil. Dulu, apa yang Nona Su katakan kepada Anda, sumpah-sumpah hikmat itu. Tetapi ketika keluarga Xiao kita menghadapi kemalangan, dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sekarang dia tahu keluarga Xiao kita telah bangkit kembali, dan menjadi bangsawan baru dinasti saat ini. Dia kebetulan muncul kembali. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tapi Nyonya berbeda. Ketika kediaman Marquis kita berada di titik terendah, Nyonya selalu di sisi Anda, Marquis. Dia sepenuhnya mendukung kami melewati kesulitan. Dan dia menggunakan kekuatan dan statusnya untuk membantu keluarga Xiao kita bangkit. Marquis, Nyonya benar-benar orang yang benar-benar peduli pada Anda. Tidak apa-apa. Aku di sini. Selama kita, suami dan istri, sehati, tidak akan ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Suami istri sehati. Karena kita sudah menikah. Kita makmur bersama. Dan menderita bersama. Aku mengerti prinsip ini. Aku akan selalu berada di sisimu. Berbagi suka dan duka. Tidak pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Pada hari kedua pernikahan mereka, dia sudah mengatakan kata-kata seperti itu. Ya, Marquis, Nyonya adalah orang yang berhati baik. Ketulusannya benar-benar tidak boleh dikhianati. Wan Qin, Ada pesan apa? Mari kita masuk dan bicara. baiklah. Mari kita masuk ke dalam dan bicara. Wan Qin, Marquis sering berkunjung akhir-akhir ini. Dia pasti masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Mengapa tidak menyelesaikan semuanya hari ini? Agar kita bisa berpisah mulai sekarang. Dan tidak saling berutang apapun. kamu mengizinkanku masuk hanya untuk memberitahuku ini? Kalau tidak, apa menurutmu ada hal lain yang tersisa untuk kita bicarakan? The film was translated and narrated Aku by tahu. M Media. Kamu masih marah tentang masalah Su Mengyao. Aku berjanji padamu, selama kau kembali, aku tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Marquis, pada titik ini, apa kau masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu? Cukup. Aku tidak ingin berdebat atau terlibat denganmu lagi. Surat cerai itu, aku sudah mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Tanda tangani secepatnya. Kau benar-benar akan menceraikanku. Kalau tidak,
Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Tanda tangani cepat. Aku akan mengabulkan keinginanmu dan Su Mengyao. Wan Qin, aku tahu. Beberapa hal yang kulakukan sebelumnya salah. Tapi sekarang, aku sudah dengan sopan dan lembut meminta maaf padamu. Kau tidak bisa terus-menerus mengungkit satu hal dan menolak melepaskanku. Jadi apa? Jelas ini salahmu. Bagaimana bisa berubah menjadi aku yang bertahan? Xiao Jingyan. Bukankah kau konyol? Kau, Tidak peduli, surat cerai yang kukirimkan padamu. Karena kau memilih untuk mengabaikannya, maka aku akan menulis yang lain di sini. Kita akan berpisah di sini. kau berani. Mengapa aku tidak berani? Xiao Jingyan, kau tidak enggan melepaskanku, kan? Atau lebih tepatnya, kau tiba-tiba menyadari kau telah jatuh cinta padaku. Aku, Xiao Jingyan, kau mencintaiku. Kau benar-benar jatuh cinta padaku. Jangan sentuh aku. Aku merasa jijik padamu. kurang ajar. Jiang Wan Qin, siapa yang mengajarimu berbicara padaku seperti ini? Dulu kau jelas-jelas. Jelas bagimu, sangat patuh. Selama kau tidak bahagia, aku akan berkompromi dan bertahan. Benar? Xiao Jingyan, aku lelah menjalani hari-hari seperti itu. Menurutmu mengapa? Aku harus mengagumimu, menghormatimu, dan martabatku diinjak-injak olehmu lagi dan lagi. Di matamu, aku ini apa? Aku persis seseorang yang berdarah daging. Aku bahkan tidak sebaik kucing dan anjing di halaman, kan? Kau begitu berani menginjak-injak martabatku, menggunakan kekagumanku padamu, menikmati kebaikanku padamu, sambil meludahiku. Kau begitu acuh tak acuh mengatakan, kau tahu kau salah, dan berharap aku memaafkanmu. Mengapa? Dalam surat cerai itu, aku sudah menulis dengan sangat jelas, mulai sekarang. Aku tidak akan pernah mengagumimu lagi. Tapi, bagaimana dengan Xiao Yo? Masa depannya, apa rencanamu untuk itu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak akan ikut denganmu. Begitu kan? Kalau begitu kau salah perhitungan. Dia adalah putraku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Jika kau tidak kembali, kau bisa lupakan untuk pernah melihatnya lagi. Kau berani. Dia adalah putra kandungku. Pewaris sah kediaman Marquis. Dia bukan. Kau belum lupa, kan, pada ulang tahunnya yang ke-8. Dia secara permanen dicabut statusnya itu. Aku akan membangun kembali itu untuknya. Terlebih lagi, di depan seluruh keluarga. Aku akan dengan megah mengadakan upacara untuknya. Selama aku mau. Apa yang dia inginkan, bisa kuberikan padanya. Aku juga bisa. Jangan kira kediaman Marquismu benar-benar luas dan kuat dibandingkan dengan kediaman Adipati Xingwo kami, keluarga Xiaomu, jauh lebih rendah. Dalam hatimu, kau tidak pernah memperlakukannya sebagai putra kandungmu. Sekarang kau berakting lagi. Untuk siapa kau melakukannya? Tidak peduli untuk siapa aku melakukannya. Aku hanya ingin mengumumkan kepada dunia bahwa Xiao Yo adalah keturunan keluarga Xiaoku. Ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa kau sembunyikan seumur hidup ini. Kau benar-benar tercela. Jiang Wan Qin, kau sebaiknya berpikir jernih. Xiao Yo akan selamanya meninggalkanmu, ibu ini. Kau timbang sendiri konsekuensinya. The film was translated and Kau narrated by bermimpi. M Media. Jangan sentuh ibuku. Aku tidak punya ayah sekejam dirimu. Di hatiku, hanya ada ibuku. Kau, Xiao Yo baik-baik saja, kan? Ibu, jangan sedih. Xiao Yu akan menjaga diriku baik-baik. Dan Xiao Yu akan selalu mendampingimu. Ceraikan saja dia. Aku mendukungmu.
Bocah, apakah kau mengakui aku atau tidak? Itu sama sekali bukan keputusanmu. Aku akan tumbuh dewasa cepat atau lambat. Dan aku akan melindungi ibu cepat atau lambat. Dan semua yang telah kau lakukan akan ada harganya. Kau. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Tapi aku punya syarat. Bicara. Pertama, aku tidak akan mengurus urusan di kediaman atau masalah keluarga. Aku tidak akan mengurus apapun, besar atau kecil. Aku akan kembali bersamamu. Tapi Xiaoyu tetap di sini. Tidak. Kenapa? Apakah Marquis begitu ingin menolak? Apakah kau merasa bersalah? Setelah hidupku membaik, aku akan secara alami membawa Xiaoyu kembali. Namun, ini tergantung pada kinerjamu. Baiklah, aku berjanji padamu. Kedua, aku tidak akan mengizinkan Su Mengyao untuk melangkah ke kamarku tanpa alasan apapun. Bahkan setengah langkah pun tidak. Jika aku menemukannya mencoba menyakitiku, aku akan tanpa ampun mengambil nyawanya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak masalah, aku akan memberitahunya untuk mematuhi aturan. Ketiga, karena kita tidak bercerai, aset keluarga Xiao dibagi 2, aku dapat setengah. Tanda tangani dan segel itu. Tidak ada penarikan diri. Kembali bersamaku, aku akan langsung menandatanganinya. Tidak masalah, ayo pergi. Xiaoyu, ibu akan pergi bersama Marquis dan tinggal sebentar. Setelah beberapa waktu, ibu akan kembali menjemputmu. Tidak bisakah kau tidak kembali? Beberapa hal selalu perlu diselesaikan dengan bersih daripada terjerat dan sangat menderita. Lebih baik memotongnya dengan tegas dan menyelesaikannya dengan cepat. Ketika kau dewasa, kau juga harus setegas ibu. Mengerti? Jaga dirimu baik-baik. Jaga baik-baik paman-paman Imo. Biarkan aku siap-siap. Setelah selesai, aku akan kembali bersamamu. Apakah kau marah? Atau membenci? Itu lebih baik daripada tidak kembali bersamaku. Tidak ada tempat bagiku di hatimu dan melupakanku. Baiklah. Aku akan menunggumu. Xiao Jingyan, kau bersikeras, memaksaku untuk kembali. Kalau begitu aku akan membawamu dan Su Mengyao dan menghadapi kalian berdua. Aku hanya berharap kau tidak akan pernah menyesali keputusanmu hari ini. Bukankah kau bilang, apa yang kau lakukan tanpa celah? Kenapa dia, Jiang Wanqing, hidup dan sehat, dan dia bahkan dibawa oleh Shou Jingyan kembali ke kediaman hamba Anda? Hamba ini juga tidak tahu. Kue itu, hamba ini jelas melihatnya. Dikirim ke tangan pelayan Nyonya Jing. Sekarang ini gawat, Jiang Wanqing kembali. Mulai sekarang, di kediaman ini, aku akan semakin tidak punya pijakan. Tidak, aku harus pergi mencari Xiaolang. Aku harus membuatnya tidak pernah melihat wanita itu. Tidak pernah melihat Jiang Wanqing lagi. Tidak, Nyonya. Marquis sedang marah besar sekarang. Jika Anda pergi sekarang, sama sekali, dia akan semakin tidak mengasihani Anda. Lalu apa yang bisa kulakukan? Apa aku hanya akan menonton tanpa doa saat Jiang Wanqing sekali lagi merebut suamiku? Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Karena sudah sampai seperti ini, Nyonya. Mengapa kita tidak sekalian saja manfaatkan kesempatan ini dan langsung? Kau? Bagaimana bisa begitu? Ini kediaman Marquis. Jika terjadi sesuatu, baik kau maupun aku tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Siapa yang menyuruhmu bertindak langsung, Nyonya? Maksud hamba. Aku kembali ke sisi Xiao Jingyan. Melihatnya menangani tugas resmi setiap hari. Dan pada waktu yang tepat, menawarkan semangkuk teh kepadanya. Seolah-olah kami telah kembali ke masa lalu. Dia juga, seperti yang dijanjikan, tidak lagi memanjakan Su Mengyao dan putranya. Terlebih lagi, dia menetapkan aturan untuk mereka, untuk memberi hormat kepadaku setiap pagi dan sore. Memberiku penuh wibawa sebagai nyonya rumah.
Hanya aku yang tahu bahwa Harima takkan buang belang. Bagaimana cermin yang pecah bisa diperbaiki? Xiao Jingyan, antara kau dan aku. Takdir kita sudah habis. Nyonya. Marquis, tugas resmimu berat, jadi kau juga harus lebih memperhatikan istirahat. Tentu saja. Kau sudah kembali ke kediaman beberapa hari ini. Apakah kau terbiasa tinggal di sini? Berkat restu Marquis, semuanya baik-baik saja. Kau bisa berhenti panggil aku begitu mulai sekarang? Marquis, Lalu aku harus memanggilmu apa? panggil aku Xiaolang. Marquis, kau bercanda. Ini adalah kediaman. Publik adalah publik, pribadi adalah pribadi. Kita harus hati-hati dalam kata dan tindakan. Jangan biarkan para pelayan sebarkan gosip lagi. Suamiku, silakan minum teh. Publik adalah publik, pribadi adalah pribadi. Ini di kediaman Marquis. Perhatikan panggilanmu. Jangan sampai para pelayan bergosip. Kemarilah. Ini kue-kue yang kubuat untukmu. Cobalah. Marquis, jika Sumbang Yao ingin membunuhku, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin? Xiao Yao adalah wanita yang begitu rapuh. Bagaimana dia berani? Aku tahu kau akan mengatakan itu. Wan Qin. Aku sudah secara khusus menginstruksikannya. Kau adalah istri sah yang kunikahi. Dia harus menghormatimu, mencintaimu, dan melayanimu sebagai nyonya rumah. Dia juga bersumpah kepadaku bahwa dia tidak akan pernah menyinggungmu lagi. Jadi, bisakah kau mengubah perasaan kamu terhadapnya? Seperti yang diharapkan. Beberapa kata, lebih banyak dikatakan tidak ada gunanya. Marquis, jika tidak ada yang lain, aku akan pamit. Apa kau yakin kali ini tidak ada masalah? Jangan khawatir, Nyonya. Malam ini, dia pasti akan binasa. Jiang Wanjing, malam ini adalah hari kematianmu. Aku ingin melihat. Bagaimana mungkin kau bisa bertahan? The film was translated and narrated by M Media. Aku akhirnya menunggu Sumeng Yao untuk bergerak melawanku lagi. Ini juga saatnya untuk mengirim kalian berdua pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya tiba-tiba merasa pusing. Aku seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Nyonya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba merasa sedikit sesak di dada. Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Nyonya, silakan istirahat dulu. Pelayan ini akan segera melapor kepada Marki dan mencarikan tabib untuk Anda. Ini untuk Marki, kan? Pelayan ini akan membawakannya untuk Anda.
Su Mengyao. Karena kau sangat mencintainya, maka aku akan secara pribadi mengantarnya pergi. Jangan khawatir. Setelah dia tiada, aku akan mengirimmu bersamanya. Untuk menjadi sepasang kekasih yang ditakdirkan bersamanya. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, Nyonya. Pelayan ini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia masuk ke kamar dan tiba-tiba pingsan. Benarkah? Dan lagi, obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia pasti akan mati. Oh ya, ini yang dia siapkan untuk Marky. Kue-kue itu. Anda harus cepat pergi dan menenangkannya. Sama sekali jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun. Jiang Wanqing. Setelah kau mati, aku akan menjadi nyonya kediaman Marky ini. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Kalau tidak, kau takkan mati dengan cara menyedihkan begitu. Xiaolang, sudah larut. Nikmati hidangan ringan ini. Istirahatkan matamu. Kenapa kau? Di mana Wanqing? Akhir-akhir ini, mengapa kau selalu bertanya tentang Nyonya? Kau sindir aku tak cukup melayanimu. Apa kau sengaja menjauh dariku? Wanqing baru saja kembali ke kediaman. Aku harus lebih merawatnya. Yang memang benar. Xiaolang, sejak Nyonya kembali ke kediaman, kau belum datang menemuiku sekalipun. Apa kau masih terganggu oleh kesalahan yang kubuat terakhir kali? Tidak. Aku tidak meminta untuk setara dengan Nyonya. Aku cuma minta tempat tinggal di kediaman ini. Memiliki tempat tinggal saja sudah cukup. Itu wajar. Jangan khawatir. Xiaolang, meskipun kau tidak ingin menemuiku sekarang, terimalah sedikit tanda perhatian dariku ini. Kau menyiapkan ini? Itu tidak benar. Aku menginstruksikan Wanqing untuk menyiapkannya, agar aku bisa makan malam dengannya malam ini. Mungkin Xiaolang dan aku sehati. Aku menebaknya. Bagaimana? Lezat. Xiaolang, aku baru saja belajar lagu baru. Aku ingin menyanyikannya untukmu. Dengarkan nanti. Xiaolang, akhir-akhir ini kau belum datang ke kamarku. Aku sangat merindukanmu. Bisakah kau tinggal bersamaku sedikit lebih lama? Xiaolang, ada apa denganmu? Kau. Di dalam kue. Apa yang kau masukkan? Aku tidak menaruh apapun di dalamnya. Kue ini. Bukankah ini yang kuberikan kepada Jiang Wanqing terakhir kali? Kau sengaja mencoba membunuhku. Aku tidak. Xiaolang. Xiaolang, pengawal. Cepat, pengawal. Jangan menakutiku, bangun. Xiaolang. 7 hari kemudian. Nyonya, Anda sudah tiba. Apakah Marquis sudah sadar kembali? Dia hanya menatap dengan mata The film terbelalak, was translated menatap kosong. and Dia tidak narrated menanggapi by apapun. M Media. Su Mengyao dan pelayannya. Dua jalang itu. Apa kata pihak berwenang? Bersekongkol untuk mencelakai Tuan. Dan pembunuhan yang berhasil. Dulu, dia menggunakan kediaman Marquis, menyinggung banyak pejabat dan bangsawan ibu kota. Eksekusi langsung dengan pemenggalan kepala. Itu akan terjadi dalam 2 hari ini. Dia lolos dengan mudah. Wanita beracun seperti dia, pantas dicabik-cabik oleh 5 kuda, dan dimutilasi di depan umum. Dia hanyalah wanita lemah, dan berakhir seperti ini sekarang. Cukup tragis. Putranya juga dibawa pergi oleh seorang pengemis tua dari jalanan. Tanpa ada yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengemis untuk hidup sekarang. Sayang sekali Marquis kita dirugikan olehnya. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Saya akan masuk dan melihat.
Baru saja, apa yang kukatakan padanya. Kau mendengarnya semua. Untuk dipercaya sepenuhnya oleh seseorang. Dan kemudian ditusuk dari belakang. Bagaimana rasanya? Jika kau tidak, dulu, membuat keributan di upacara adopsi, menggangguku dan putraku, dan bahkan menyalahkan kami karena rendah, maka hari ini kau tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Tapi kau hanya menderita selama 7 hari. Kami menderita selama 7 tahun. Dulu, aku bilang, Su Mengyao ingin membunuhku. Kau tidak percaya. Sekarang, setelah kau mengalaminya sendiri, menderita segala macam siksaan. Kau seharusnya akhirnya beristirahat dengan tenang. Xiaolang. Lihat. Matahari ditakdirkan untuk terbenam di barat. 7 tahun aku mengagumimu itu. Mungkin sejak awal. Itu adalah kesalahan. Xiao Jingyan menolak menceraikanku. Dia menghadiahkan separuh harta keluarga kepadaku. Separuh lainnya untuk putra kita, Xiao Yu. Dengan uang ini, putraku dan aku bisa menikmati hidup sepenuhnya. Aku tidak perlu lagi terkurung di halaman suram ini. Bertingkah sebagai markuisi yang pantas. Mulai sekarang, hidupku hanya milikku sendiri.